telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Shalom, saudara, kita berjumpa kembali dengan acara belajar kebenaran.
Belajar kebenaran itu sama dengan kita mempelajari perkataannya Allah, firman-Nya Tuhan, kalamnya Allah. Dan waktu saudara mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Kebenaran itu akan memulihkan hidup saudara. Kebenaran itu akan menyembuhkan saudara. Kebenaran itu akan memberikan jalan keluar dalam hidup saudara. Ada banyak orang akhir-akhir ini lebih suka belajar filsafat. Lebih suka belajar kata-kata yang positif. Lebih suka belajar dari orang-orang hebat di dunia. Perkataan-perkataan mereka pegang. Padahal sama sekali tidak mengandung kebenaran. Saya berdoa waktu saudara mempelajari firman dan mengetahui firman, mengalami pembukaan rahasia dari firman Allah, roh Anda akan melonjak, roh Anda akan bersemangat, Anda akan menemukan jalan keluar, Anda akan menjadi orang yang semakin diangkat oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup saudara akan berbeda waktu saudara belajar tentang kebenaran. Saudara tahu di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 itu merupakan sebuah kondisi di dalam dunia. Tetapi saya ingin menyoroti bahwa di dalam gerejanya Tuhan ternyata ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Saya mengatakan kejahatan di dalam gerejanya Tuhan. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-13 dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Di dalam dunia di mana kita hidup sekarang, di dalam gereja Tuhan, ternyata ada orang-orang yang melakukan kejahatan. Bukan orang di luar sana, tetapi orang di dalam gereja Tuhan. Mereka, menjadi penjahat-penjahat. Mereka menjadi orang-orang yang hidup tidak dengan ketakutan akan Tuhan. Di dalam pelajaran pada bulan ini, pada hari Jumat minggu yang pertama dan Jumat minggu yang ketiga, Anda akan mendapatkan 2 seri untuk saya mendeskripsikan, menjabarkan atau menjelaskan tentang 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat di dalam ayat yang pertama, ya, dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Suratan daripada Rasul Paulus ini ditujukan kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Ya, dan dia memberitahu bahwa manusia di dalam gereja Tuhan akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, dan seterusnya dan seterusnya. Mari saya akan jabarkan yang pertama sekali di situ dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini sesuatu yang bertolak belakang, berlawanan dengan pengajaran Yesus yang mengatakan bahwa kalau Anda mau mengikuti Yesus, Anda harus hidup menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Anda harus menyangkali ego, kepentingan diri sendiri. Tetapi orang-orang jahat di dalam gereja Tuhan selalu hidup fokusnya justru mengangkat egonya, mementingkan egonya. Itu yang menyebabkan kita selalu konflik dengan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak berpikir kepentingan orang lain, kepentingan bersama. Kita hanya berpikir untuk kepentingan diri kita sendiri.
Saya ingin katakan tidak perlu terjadi di dalam gereja Tuhan saja, di dalam sebuah himpunan jemaat. Tetapi di dalam keluarga, di dalam persahabatan, di dalam pertemanan Anda, tidak saja dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi sesama anggota tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan, di dalam komunitas yang kecil. Komunitas grow, kelompok kecil kita, sahabat 2-3. Akan terjadi perpecahan. Tatkala kita cuma hanya memikirkan diri sendiri dan kita tidak memikirkan orang lain. Saya mempunyai banyak sahabat. Saya belajar yang namanya sahabat itu selalu memikirkan orang lain. Kegunaan orang lain, kepentingan orang lain. Bukan memikirkan kesenangan dirinya sendiri. Menurut saudara, saudara tidak suka. Tapi pernahkah saudara berpikir tentang kepentingan teman baik saudara atau sahabat saudara? Saudara berpikir nggak dari kacamatanya dia? Saudara berempati tidak? Atau saudara menjadi orang yang ego, mementingkan diri saudara. Bahkan saudara menggunakan kekayaan saudara, menggunakan uang saudara untuk memanipulasi orang lain. Sehingga tatkala sahabat atau teman saudara tidak seperti yang saudara maksudkan, saudara menjadi luka, saudara kecewa, saudara sakit hati. Kenapa? Karena saudara selalu menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Hidup itu saudara-saudara harus belajar menyangkal diri sendiri, kata firman Tuhan dalam Injil Matius, dalam Injil Lukas. Matius 10, 38, Lukas 9, 23. Coba Anda cek. Anda harus menyangkal diri. Tidak boleh kita hidup itu mementingkan diri sendiri. Filipi 2 dalam hidup bersama. Kamu harus belajar mementingkan orang lain. Pertanyaan saya, sudahkah saudara hidup mementingkan orang lain? Berpikir tentang kepentingan orang lain. Bukan perasaan saudara. Saya tidak suka, bukan masalah saudara suka atau tidak suka. Tapi saudara harus berpikir kepentingan orang lain. Saudara tidak suka, tapi itu kepentingan orang lain. Saudara harus belajar menyangkal diri saudara sendiri. Tidak boleh ego. Dan pada waktu saudara mementingkan diri saudara sendiri, saudara sedang memecah gereja. Memecah persahabatan. Bahkan jangan memprovokasi orang, mengancam orang. Karena saudara berpikir dari sisi saudara sendiri. Itu yang dikatakan kejahatan di dalam gereja Tuhan. Kita bukan menjadi orang-orang yang baik, tapi kita menjadi orang-orang yang jahat. Memprovokasi orang hanya demi ego kita, kepentingan kita. Perang terjadi di dunia. Karena masing-masing orang, pemimpin bangsa, mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan kedamaian bersama. Itu ciri yang pertama, saudara-saudara. Ya. Jadi pada waktu mereka mencintai diri mereka sendiri, sehingga kebanyakan dari mereka tidak mau pergi untuk berkunjung, memenangkan jiwa. Gereja tidak lagi dipadati oleh orang-orang yang belum selamat, tapi gereja dipadati hanya orang-orang di antara kita. Kenapa? Karena kita hanya memikirkan kesenangan kita sendiri. Di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan kita. Hal yang kedua, Alkitab mengatakan menjadi hamba uang. Saudara tahu, ini berarti orang-orang ini bukan mencintai Tuhan. Saya jadikan Tuhan itu menjadi tuan atas hidup saya dan uang itu menjadi budak saya. Atau sebaliknya, uang itu menjadi majikan saya dan Tuhan saya perbudak, saya manipulasi untuk kepentingan saya. Saudara, natur daging kita itu adalah manusia yang senang memiliki uang untuk dihabiskan. Karena itu mengasih uang lebih daripada Kristus itu adalah sebuah kejahatan. Dari mana saya belajar?
1 Timotius 6 ayat 10. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, banyak orang-orang muda yang masih terhilang, bertahan di dalam gereja selama orang tua mereka masih mencukupi segala kebutuhannya. Saya ulangi sekali lagi. Banyak orang-orang muda yang masih bertahan. Sebetulnya orang-orang ini adalah orang-orang yang terhilang. Tapi dia masih bertahan dalam gereja karena orang tua masih memberikan kecukupan secara keuangan. Tapi begitu mereka memperoleh pekerjaan sendiri, mereka boleh menerima uang, mereka mulai pergi, mereka mulai menjadi hamba uang, mereka tidak lagi mementingkan ibadah. Kita bisa lihat hari Sabat, hari ibadah yang seharusnya kita komitmen, itu bisa kita tinggalkan hanya karena kita mau ikut seminar-seminar yang bisa menguntungkan pundi-pundi kita. Kita tidak taat sama Tuhan, tidak menjadikan hari ibadah itu adalah hari yang penting. Kita bisa bangun pagi pergi ke airport, tapi kita tidak bisa bangun pagi untuk berdoa mencari wajah Tuhan. Siapa majikan saudara? Tuhan atau kesenangan saudara sendiri uang? Yang ketiga, dikatakan di sini saudara-saudara, mereka akan membual. Coba kita baca sebentar di dalam kitab Roma. Pasal yang pertama ayat yang ke-30. Di situ dikatakan mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Saudara, jadi kata dalam bahasa aslinya tentang kata membual ini digunakan untuk menggambarkan kondisi dunia penyembah berhala. Jadi ketika kita mendengar apa yang disebut kesaksian-kesaksian hari ini, kesaksian-kesaksian itu seringkali tidak lebih daripada serangkaian bualan-bualan tentang betapa buruknya mereka dulu dan betapa baiknya mereka sekarang dengan sangat sedikit penekanan tentang Kristus. Jadi seolah-olah mereka ini telah menyelamatkan diri mereka sendiri oleh perbuatan-perbuatan kebaikan, tetapi mereka tidak pernah memuliakan Kristus. Dan sesungguhnya mereka itu tidak pernah diselamatkan. Jadi mereka mengetengahkan tentang kisah buruk mereka sebelumnya, kemudian saya telah diselamatkan. Tetapi itu hanya sekedar bualan-bualan saja. Ngerti ya, paham maksud saya? Sebetulnya mereka belum diselamatkan. Makanya mereka cuma ngomong besar. Ada dosa-dosa yang tersembunyi. Yang keempat, kita lihat di situ saudara-saudara, dikatakan bukan hanya mereka membual, tetapi kalau Anda membaca di dalam ayat yang selanjutnya atau kata-kata selanjutnya, dan menyombongkan diri, dipenuhi dengan kesombongan, tidak rendah hati. Ya, ini anggota gereja yang akhir-akhir ini terhilang di dalam gereja. Merasa dirinya punya uang, mau ngatur pemimpin gereja, mau ngatur gereja. Sejarah dari dulu tuh orang kaya itu ingin ngatur Tuhan. Merasa mapan, dulu miskin sekarang mapan, punya beberapa rumah, punya beberapa mobil. Lantas ingin ngatur Tuhan. Bukan Tuhan ngatur kita. Lebih kaya dari orang tua. Orang tua tidak dihormati, orang tua malah diatur. Pemimpin ingin diatur. Nah, ini artinya kesombongan. Tidak tahu menempatkan diri, itu artinya sombong. Kita anak mengatakan saya harus menjadi penasehat orang tua. Loh, orang tua nasihati kita.
Bukan kita nasihati pemimpin, pemimpin nasihati kita. Kita mesti belajar tunduk, menghormati para pemimpin. Itu firman. Tapi kita menjadi, maaf ya, penjahat-penjahat dalam gereja. Merasa kita pinter, merasa kita sekarang punya uang, lantas kita mau mengendalikan para pemimpin, mengendalikan orang tua kita. Ini namanya kesombongan. Dan yang kelima di situ dikatakan, coba perhatikan baik-baik apa yang dikatakan. Mereka akan menjadi pemfitnah secara literal, saudara-saudara. Ini artinya para pencerca, pencemooh, suka mengejek orang, menceritakan kekurangan orang. Kalau orang lain tidak cocok sama dia gampang sekali mencemooh. Bahkan dia memprovokasi beberapa orang untuk melawan orang-orang yang dianggap tidak sepaham dengan dia. Kedewasaan itu berani berbeda, saudara. Orang berbeda itu bukan harus menjadi musuh. Ya. Terus saudara menjadi seorang pemberontak. Hanya karena Miriam dan Harun tidak setuju dengan keputusan atau cara hidup daripada Musa. Lantas dia memprovokasi sebangsanya untuk melawan pemimpin. Dan saudara tahu, mereka berhadapan dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah jadi orang-orang jahat di dalam gereja. Jadilah orang yang selalu melakukan kebaikan, saudara-saudara. Sehingga hidupmu menjadi selamat, menjadi sabas. Ya. Saudara tahu, kalau ada orang-orang baru datang ke gereja, melihat, maaf ya, mulut kita yang suka mencela orang lain, suka mencemooh, suka membicarakan kekurangan orang lain. Orang menjadi bingung. Mereka di dalam masyarakat dunia itu mereka lihat itu betapa jahatnya orang itu mencaci orang, menceritakan kejelekan orang. Begitu mereka orang-orang baru masuk dalam gereja, ketemu dengan Anda juga menjadi orang yang suka mencela orang lain. Kenapa sih kita tidak kendalikan mulut kita? Tidak menjadi orang yang berbicara baik. Kalau Anda tidak setuju dengan seseorang, Anda nggak perlu siarkan pada orang lain atau memprovokasi orang lain. Gentle dong, datangi orang yang Anda tidak suka. Sampaikan pendapat Anda. Itu Anda baru menjadi orang yang baik begitu. Yang keenam sekarang. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Saudara lihat di situ. Bagaimanakah orang-orang seperti ini dapat dikatakan sebagai orang-orang yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan? Kalau mereka orang-orang yang sudah diselamatkan, seharusnya mereka tidak demikian. Saudara tahu dalam kitab Amsal, seorang anak yang kurang ngajar sama orang tuanya, menghina orang tuanya, merendahkan orang tuanya. Itu penghukumannya berat sekali. Di dalam 10 aturan kehidupan, atau dikatakan dalam Alkitab itu 10 hukum Taurat. Sampai nanti Tuhan datang, tidak ada satu iota, tidak ada satu titik pun dalam peraturan itu yang boleh hilang. Artinya berlaku. Tuhan datang bukan menghapus hukum Taurat, tapi menggenapkan hukum Taurat. Tetap kita harus menghormati orang tua. Tetap kita harus menghormati pemimpin. Itu diperintahkan di dalam firman Tuhan. Kok akhir-akhir ini kita mulai menjadi orang yang kurang ajar, berani membicarakan orang tua kita, berani membicarakan pemimpin-pemimpin kita. Kita tidak punya rasa hormat. Artinya apa? Tanpa sadar Anda menjadi orang yang jahat sekarang dalam gereja. Anda menjadi orang yang hidupnya menjadi pongah, menjadi sombong. Berani melawan orang tua, berani melawan pemimpin. Ya. Ini loh saudara-saudara, orang-orang yang berontak terhadap orang tua. Dengarkan kalimat saya, orang yang berontak terhadap orang tua, biasanya dia akan berontak melawan otoritas dalam gereja. Sebagaimana mereka melakukannya di dunia. Ya. Jangan main-main saudara. Anda pernah kecewa karena orang tua Anda bercerai?
Anda sakit hati karena papa Anda meninggalkan Anda. Atau Anda sakit hati karena ibu Anda meninggalkan Anda. Anda hidup dalam trauma seperti itu. Lantas begitu Anda melihat orang lain hidupnya tidak benar, persis seperti yang Anda alami dalam keluarga. Nggak tahu kenapa Anda jadi benci dengan orang-orang itu. Kan lucu, Anda jadi hakim namanya begitu. Sembuhkan luka hati saudara-saudara. Jangan jadi orang jahat dalam gereja Tuhan. Pengalaman Anda, luka Anda, tidak boleh dibawa dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam bergereja. Anda mesti sembuh, sehingga Anda bisa mengasihi orang-orang yang mengalami hal-hal yang tidak baik. Bukan Anda menjadi trauma, lantas Anda tidak suka dengan orang itu. Di dalam hidup saya menghadapi orang-orang yang bercerai. Mereka tidak ingin bercerai, tetapi keadaan mengharuskan mereka bercerai. Saudara tahu, kita harus berempati dengan mereka. Bukan kita menjadi hakim. Kalau Anda mau menjadi seorang pelayan, menjadi pemimpin, menjadi anggota gereja yang baik, jangan pernah menjadi orang-orang yang jahat. Dan selanjutnya yang ketujuh di situ dikatakan tidak tahu berterima kasih. Saudara lihat di dalam Injil Lukas 6 ayat 35, kalimat ini digunakan di situ di dalam di dalam ayat itu juga. Lukas 6 ayat yang ke-35. Anda buka Alkitab Anda. Tetapi kamu katanya, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Yesus berbicara tentang orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat di sini. Tidak peduli kebaikan apa yang telah dilakukan untuk mereka, itu tidak pernah masuk ke dalam pikiran mereka untuk dapat berterima kasih. Saudara tahu, di dalam gereja pada akhir zaman, ada orang-orang yang tidak punya rasa terima kasih. Dulu orang yang sangat miskin, orang yang sangat terpinggirkan, kemudian Tuhan mengangkat derajatnya. Begitu dia kaya, begitu dia mampu. Dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan yang memakai para pemimpin-pemimpinnya untuk menolong dia, mengangkat dia, mengajari firman. Begitu sekarang dia merasa hebat, nggak ada rasa terima kasih. Nah, ini adalah kejahatan di mata Tuhan. Jadi saudara-saudara, ya, mungkin kita pernah menolong mereka, kita pernah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi mereka tidak tahu berterima kasih. Saya teringat dengan seorang anak yang bapaknya gila. Ibunya hanya seorang guru yang sangat sederhana sekali, tetapi mempunyai banyak anak. Karena ekonominya susah, anak-anaknya tidak bisa sekolah dengan baik. Tuhan menggerakkan saya dengan ibu pada waktu itu, semasa ibu masih hidup, untuk menolong anak ini. Anak ini mengikuti kami pada usia 4 tahun. Tahukah saudara, sampai dia lulus kuliah kami sekolahkan. Dan kemudian dia bertemu dengan seorang pria yang akhirnya mereka menikah. Dan saudara tahu, tidak ada rasa terima kasih. Tidak ada rasa hormat. Mereka menikah tidak pernah pamit. Tidak pernah kasih suara. Inilah gambaran kejahatan di dalam gereja Tuhan. Adalah generasi atau orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang hebat itu sangat tahu berterima kasih. Dan dia mengingat jasa daripada orang-orang yang telah mengangkat dia, orang-orang yang dipakai Tuhan. Termasuk pada orang tua.
Anda boleh sakit hati sama orang tua. Karena mereka tidak benar dalam hidup. Tapi sampai kapan saudara-saudara? Anda sudah melukai Tuhan loh. Dosa Anda lebih besar daripada orang tua Anda. Tapi tahu, Tuhan mengampuni kita dan tidak mempersoalkan dosa-dosa kita. Kok kenapa Anda jadi orang jahat? Anda trauma, Anda nggak bisa mengampuni orang tua Anda. Tidak bisa mengampuni teman-teman Anda. Betapa sombongnya kita. Tuhan ngampuni kita. Kita minta ampun, Tuhan ngampuni kita. Tapi ada orang yang bersalah pada kita. Tidak sebejat kita kepada Tuhan. Tuhan ngampuni kita, tapi kita tidak mau mengampuni. Sekali lagi saya katakan, jangan jadi orang jahat saudara. Bertobat. Matikan diri saudara. Pikul salib. Salib itu adalah alat untuk penghukuman mati. Yesus dihukum mati dengan kayu salib. Ada orang yang dipakai Tuhan. Tahukah saudara, orang-orang yang Anda rasa tidak benar, menzolimi, melakukan kejahatan pada saudara, itu sebetulnya diluaskan Tuhan untuk mematikan daging saudara. Supaya saudara tidak belajar menjadi orang yang jahat, membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saudara tahu teman saudara jahat, Anda anak Tuhan, kenapa Anda mesti balas dengan yang jahat? Bahkan lebih jahat lagi, ada orang yang baik pada saudara, tapi saudara balas dengan cemooh, dengan cercaan segala macam. Mari kita bertobat. Yang ke-8, di situ dikatakan tidak memperdulikan agama. Dalam bahasa lain, dia tidak memperdulikan kebenaran. Kata ini berarti dia hidup dengan cara duniawi. Mereka menghidupi kehidupan mereka dalam pemberontakan terhadap Allah. Tapi mereka berpikir saya adalah orang Kristen, tetapi mereka memberontak melawan semua otoritas. Dengarkan baik-baik kalimat saya. Kalau Anda melawan otoritas yang tertinggi dalam hidup ini, yaitu firman Allah, maka semua otoritas yang dibawanya, Anda juga tidak akan tunduk. Saya teringat dengan seorang wanita yang pernah mengatakan begini pada saya. Tuhan saja, saya tidak tunduk. Dan saudara tahu, akhirnya dia juga tidak tunduk pada suaminya. Dan begitu dia tidak tunduk pada suaminya, dia merasa bahwa dia bisa hidup tanpa suami. Dia tinggalkan suaminya. Orang-orang yang sombong, hidupnya akan jatuh. Ya, kenapa? Karena orang sombong itu bukan lawan saya, bukan lawan kita semua, bukan lawannya manusia. Tuhan akan turun dari takhta dan menjadi lawan dalam hidup saudara. Pikirkan, apakah Anda sudah punya kekuatan untuk melawan Tuhan? Seberapa hebat sih Anda? Anda belum menjadi orang yang kaya raya, baru saja kaya. Tapi kan belum jadi orang kaya sejati. Hati-hati, jangan memberontak, melawan semua otoritas. Mulai dari otoritas di atas saudara sampai otoritas tertinggi yaitu Tuhan. Ini loh. Yang ke-9, tidak tahu mengasihi. Perhatikan di dalam 2 Timotius 3 itu. Tidak tahu mengasihi. Ini berarti bahwa mereka tidak memiliki kasih yang alami. Baik terhadap darah daging mereka sendiri. Ada suami yang berani tinggalkan istrinya, ada suami yang berani tinggalkan anak-anaknya, ada istri yang berani tinggalkan suaminya. Ya. Anda tahu kenapa saya bilang mereka tidak mengasihi darah daging mereka sendiri? Mereka mengaborsi janin yang ada di dalam rahim mereka. Hasil daripada hubungan seks yang tidak wajar. Mereka menjadi pembunuh bagi bayi-bayi mereka. Atau mereka mengirim orang tua mereka ke panti-panti jompo yang mengerikan. Mereka tidak mau merawat orang tua mereka. Mereka tidak mau merawat mertua mereka. Lupa kalau istri yang kita nikahi itu adalah hasil daripada mertua kita. Saya mau menikahi anaknya, tapi saya tidak mau merawat orang tua daripada istri saya atau suami saya. Dengarkan baik-baik.
kalimat saya. Istri saya telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Lebih daripada 9 bulan yang lalu. Tetapi ibu yang melahirkan istri yang baik buat saya itu tetap menjadi mama saya. Dan itu menjadi tanggung jawab saya seumur hidup. Dan saya mengajarkan pada anak-anak saya, kalian harus memperhatikan opung, harus memperhatikan nenek. Itu kebaikan. Jangan pernah jadi orang jahat. Mau dengan anaknya, tapi kita tidak menghormati orang tua. Nah, ini contoh, saudara-saudara. Ya. Kita harus belajar mengunjungi mereka, memperhatikan mereka, tetap mengirimkan makanan. Bapak Ibu tahu, sampai hari ini saya tetap memberi kepada orang tua daripada istri saya yang baik itu. Saya sedikit ingin menyinggung. Sepanjang hidup istri saya, dia tidak pernah melakukan yang jahat pada saya. Persis seperti Amsal 31. Hati suaminya percaya. Karena istri tidak pernah melakukan yang jahat pada suaminya. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah menjadi istri yang jahat terhadap suami saudara? Hai pasangan-pasangan muda, berlatihlah sebelum menikah untuk selalu melakukan kebaikan pada pasangan Anda. Jangan jadi laki-laki mata keranjang, belum menikah Anda punya kekasih gelap. Hai wanita-wanita muda, sebelum menikah Anda sudah menjadi orang yang selalu jahat kepada pasangan Anda. Belajarlah, kalau Anda mencintai, tetap melakukan kebaikan. Dan yang terakhir pada hari ini, saudara-saudara, di situ dikatakan di dalam bagian daripada 2 Timotius 3, kalau Anda perhatikan di situ. Ya, apa katanya? Tidak mau berdamai. Ya, ayat 3. Tidak mau berdamai. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak dapat didamaikan. Mereka menolak membiarkan Anda bergaul dengan mereka. Anda tidak dapat menyenangkan mereka. Ya. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba untuk menolong mereka, mendamaikan mereka. Anda tidak dapat membuat damai dengan mereka. Dalam hidup ini, saudara-saudara, ada orang yang merasa bahwa saya nggak bisa lagi berdamai dengan si A, dengan si B. Ada banyak rumah tangga yang hancur. Hanya karena dia tidak mau mengampuni suami, tidak mau mengampuni istri, tidak mau mengampuni orang tua, tidak mau mengampuni mertua, bahkan tidak mau mengampuni ipar, tidak mau mengampuni anak, tidak mau mengampuni menantu. Hanya karena dia memikirkan dirinya menjadi orang yang tersakiti. Dia tidak gampang mengampuni. Jadi di sini dikatakan dia tidak gampang berdamai. Maaf ya, ini adalah kejahatan di dalam gereja Tuhan. Anda mengaku anak Tuhan, Anda mengaku melayani Tuhan. Tetapi Anda tidak mudah berdamai dengan orang lain. Ke-10 butir pelajaran pada hari ini. Marilah menjadi koreksi buat kita semua. Saya membahas dari ayat yang kedua yang merupakan kejahatan di dalam gereja Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan, tetapi mereka mempunyai 10 daftar. Nanti ada 9 daftar lagi yang akan kita bahas pada 2 minggu yang akan datang. Saya ajak saudara berdoa. Mari tenangkan hati saudara. Mari periksa hati saudara, jangan keraskan hati saudara. Ibrani mengatakan hari ini kalau kamu dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Lembutkan hati saudara dan berkata pada Tuhan, Tuhan saya tahu saya salah. Saya menjadi orang yang tanpa sadar menjadi orang-orang jahat dalam gereja Tuhan.
Itu sebabnya akhir-akhir ini saya menjadi orang yang tidak lagi berbuah. Saya tidak bisa menjadi saksi, saya tidak bisa jadi pemenang jiwa, dan hidup saya, pelayanan saya, terbantet, tidak berkembang. Mari bertobat, saudara-saudara. Tidak ada gunanya menjadi orang yang tahu firman begitu banyak, tetapi saudara tidak mengaplikasikan firman, tidak hidup di dalam firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mengikuti tayangan ini, Tuhan Yesus. Sementara kami mendengarkan instrumen pujian, Tuhan Yesus, biarlah kami disadarkan, hamba-Mu berdoa, biarlah Roh-Mu yang luar biasa itu menjamah setiap kami tanpa terkecuali, sehingga kami bertobat, Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua. Jamah setiap kami, biar kami mengalami pemulihan. Jangan kami menjadi gereja Tuhan yang jahat, tetapi kami menjadi gereja Tuhan yang tetap melakukan kebaikan di dalam rumahnya Tuhan, di dalam tubuh Kristus, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kami tidak menjadi orang-orang yang bermulut kotor, yang suka menjelekkan orang, memprovokasi orang lain. Tuhan Yesus, kami bertobat dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang berbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan
semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian.